Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helvi Ainul Fahmawati dengan NIM 2420108. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas Kapita Selekta, di mana tugasnya adalah membahas 5 soal tentang kombinatorika SMP. Soal yang pertama, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Di antara bilangan-bilangan tersebut yang terletak antara 100 dan 500 sebanyak. Kita fokuskan kepada keterangan 3 angka berbeda. Jadi di sini kita akan membuat bilangan ratusan yang terletak antara 100 dan 500. Dari 1 sampai 5, bilangan ratusan antara 100 dan 500 terbesar yang dapat kita buat hanyalah 453. Jadi otomatis angka 5 tidak bisa kita gunakan sebagai pemula di angka ratusan yang akan kita buat ini. Jadi antara 1, 2, 3, dan 4, maka dapat 4 angka yang bisa kita pakai untuk awalan dari angka ratusan yang akan kita bikin ini. Nah, selanjutnya antara 1 sampai 5, karena sudah kita pakai 1 angka pada awalnya, maka tersisalah 4. Karena sudah kita pakai pada awal, dan yang kedua, maka antara 1 sampai 5 tersisalah 3. Untuk menemukan banyaknya cara atau banyaknya bilangan ratusan yang dapat kita peroleh di sini adalah kita kalikan saja 4 dikali 4 dikali 3. 16 dikali 3 yaitu 48 cara. Kita lanjut kepada soal kedua, yaitu tentukan nilai n yang memenuhi 3/8 faktorial dikurang 2/7 faktorial ditambah 1/6 faktorial sama dengan 5n tambah 3/8 faktorial. Langkah pertamanya itu kita harus menyamakan penyebut antara ruas kiri dan ruas kanan. Karena ruas kanannya adalah 8 faktorial, makanya di sebelah kiri ini kita akan membuat bagaimana caranya agar penyebut di setiap bilangan ini menjadi 8 faktorial. Nah, kita jadikan seperti ini dulu. 3/8 faktorial dikurang. Bagaimana caranya agar 7 faktorial ini bisa menjadi 8 faktorial? Yaitu dengan cara mengalikannya dengan 8. 8 dikali 7 faktorial. 8 kali 7 faktorial menjadi 8 faktorial. Pembilangnya harus kita kalikan juga dengan 8, yaitu 8 kali 2, 16. Sama halnya dengan berikutnya, bagaimana caranya agar 6 faktorial menjadi 8 faktorial, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Maka jadilah 8 faktorial. 8 dikali 7. Nah, pembilangnya juga kita kalikan dengan 8 dikali 7. 8 dikali 7 dikali 1, yaitu 56. 5n tambah 3/8 faktorial. Karena penyebutnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, makanya kita langsungkan saja menjadi 3 dikurang 16 ditambah 56 sama dengan 5n ditambah 3. 3 dikurang 16 tambah 56, yaitu 43 sama dengan 5n ditambah 3. Maka 43 sama dengan 5n tambah 3. Kita pindah ruas antara 3 ke ruas kiri. 43 dikurang 3 sama dengan 5n. 43 dikurang 3, 40. Maka 40 sama dengan 5n. 40 per 5 sama dengan n. Maka n adalah 8. Maka n yang memenuhi ini adalah 8. Oke, soal berikutnya yaitu soal ketiga. 5 orang anak naik mobil dengan kapasitas 6 tempat duduk sopir. Jika hanya ada 2 orang yang bisa mengemudi, banyak cara mengatur tempat duduk mereka adalah. Kita analogikan mobil seperti ini kali ya. Gimana sih gambarnya? Ya ampun, jelek. Ini sopir tempat mengemudi. Katanya ada 2 orang yang bisa mengemudi. Maka permutasinya adalah 2 faktorial di sini. Karena ada 2 orang yang bisa mengemudi. Sedangkan 5 orang anak di belakang. Karena satunya sudah menjadi sopir, maka tersisalah 4 orang anak yang menduduki tempat penumpang. Maka dari itu, kita dapat membuatnya seperti ini. Permutasi dari 5 permutasi 4.
Nah, karena di sini terdapat 2 faktorial atau 2 orang yang bisa menduduki tempat supir, maka jadilah seperti ini. 2 dikali 1 atau 2 faktorial dikali dengan 5 permutasi 4, yaitu 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial. Maka 2 kali 1, 2 dikali 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial, yaitu 120. Maka dapatlah 240 cara untuk mengatur tempat duduk mereka. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu 5 orang siswa akan duduk pada 5 kursi berjajar. 3 diantaranya bernama Yono, Danu, dan Salim. Tentukan banyaknya cara mereka duduk dengan syarat Yono, Danu, dan Salim tidak boleh berdampingan. Ada apa ya antara mereka ini nggak boleh berdampingan? Nah, 5 orang siswa duduk pada 5 kursi. Maka kita analogikan dulu, ada 5 kursi. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, kebanyakan. 5 ya. Nah, kita kasih kode dulu, Yono, Danu, Salim, Y, D, S. Nah, kita analogikan seperti itu dulu. Dan 2 anak lainnya, kita bikin aja lah A gitu ya. Nah, di sini kan ada 5. Banyaknya cara 5 orang ini duduk pada 5 kursi, yaitu 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 120. Nah, angka kedua kita kelompokkan dulu. Yono, Danu, dan Salim. Ini kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Anak pertama jadi kelompok 2 dan anak ketiga menjadi kelompok 3. Nah, ini kan ada 3. Banyaknya 3 kelompok ini duduk pada 5 kursi. Nah, gini, jadi 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1, yaitu 6 cara. Selanjutnya, Yono, Danu, dan Salim. Bagaimana cara mereka duduk bertiga ini? Berapa banyak cara mereka duduk? Jadi 3 faktorial lagi. 3 kali 2 dikali 1, yaitu 6 cara. Jika ketiganya duduk berdampingan, maaf tulisannya jelek, maka 6 dikali 6 dikali 6 yaitu 36 cara. Tetapi di soal yang ditanya yaitu bagaimana dengan syarat Yono, Danu, dan Salim. Dengan syarat Yono, Danu, dan Salim tidak boleh berdampingan. Caranya adalah jika syaratnya Yono, Danu, dan Salim tidak boleh berdampingan, maka 120 tadi kita kurangi dengan 36 cara di mana ketiganya duduk berdampingan. Jadi 120 dikurang 36, yaitu terdapat 84 cara. Oke, kita lanjut kepada soal yang kelima, yaitu suatu tes matematika terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan dan hanya ada 1 pilihan yang benar. Jika Adi menjawab 5 soal secara menerka, maka peluang tepat 2 soal dijawab dengan benar adalah. Jadi di sini ada 5 soal dengan option 5. Mungkin di sini ada A, B, C, D, dan E. Langkah pertama yaitu kita mengetahui satu soal terdiri dari 5 pilihan. Berarti peluang Adi menjawab benar yaitu 1/5. Ini yang benar. Jika 1/5 peluang yang benar, maka peluang yang salah adalah 4/5. Ini yang salah. Banyak cara 2 jawaban benar dengan 5 soal. Di sini kan keterangannya peluang tepat 2 soal dijawab dengan benar.
Jadi di sini kita akan buat banyak cara, 2 jawaban benar dari 5 soal, yaitu 5 kombinasi 2. Seperti itu, kita akan menggunakan ini nantinya. Lalu peluang 2 soal dijawab benar, karena di soalnya itu peluang tepat 2 soal dijawab dengan benar. Maka kita akan membuatnya seperti ini. Tadi kan peluang benar adalah 1/5 dan salah adalah 4/5, sedangkan yang ditanya 2 soal dijawab dengan benar. Maka di sini peluang benar adalah 1/5 dengan 2 soal dijawab benar. Maka di sini pangkatkan 2 dan peluang salahnya adalah 4/5. Karena di sini 2 soal dijawab dengan benar, berarti selebihnya peluangnya salah. 5 dikurang 2 adalah 3. Dikalikan dengan 5 kombinasi 2 yang di sini tadi. Maka didapat 1/2 itu 1 per 5/2 25 dikalikan dengan 4/3 yaitu 64. 5 dipangkatkan 3 125 dikali 5 kombinasi 2 yaitu 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 1/25 dikali 64 per 125, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 dikurang 2 itu 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Ini bisa dicoret. 1/25 dikali 64 per 125 tinggal 5 kali 4 per 2. Maka didapat 128 per 625. Maka peluang tepat 2 soal dijawab dengan benar adalah 128 per 625. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.